Baik, selamat siang. Terima kasih. Saya Sabidin, mahasiswa program Pasca Sarjana, program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Kutai Kartanegara. NPM 205012669. Dalam hal ini saya akan membahas dampak ekonomi dari COVID-19 terhadap perekonomian. Ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mikro dan makro ekonomi yang dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Haji Iskandar SE MSI. Pada tahun 2020 ini COVID-19 yang menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemik ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu yang sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemik COVID-19 dengan berlakunya PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut, semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan di bidang industri maupun di perkantoran dan kegiatan-kegiatan lainnya sementara waktu terpaksa terhenti untuk beroperasi. Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat ibadah, pusat perbelanjaan, rumah makan, maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama. Social dan physical distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi serta secara keseluruhan. Jadi dampak dari penurunan aktivitas ekonomi ini pada sektor yang terdampak ini antara lain dampak pada sektor ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini di Indonesia, antara lain terjadinya PHK besar-besaran, kemudian terjadinya penurunan manufacturing Indonesia, kemudian terjadinya penurunan impor, kemudian terjadi juga inflasi, kemudian ini juga mengakibatkan terjadinya pembatalan penerbangan dan juga penurunan penempatan atau okupansi bagi hotel-hotel yang ada di Indonesia. Nah, untuk sebagai dampak lanjutan dari ekonomi COVID-19 ini terhadap ekonomi, yaitu meningkatnya pengangguran, dampak dari PHK, dan pengangguran ini terjadi di mana-mana karena
perusahaan, industri mengalami penurunan penghasilan sehingga mulai merumahkan pekerjanya, bahkan sampai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian untuk sektor-sektor yang terdampak yaitu UMKM, di mana eksportir kehilangan sekitar 95,4% pendapatan, kemudian pariwisata mengalami dampak kerugian mencapai angka 8,7 triliun, dan juga manufaktur rata-rata penurunan 50,8%. Ini data per Agustus 2020. Kemudian jumlah karyawan yang terkena PHK untuk UMKM tercatat 2 juta karyawan kehilangan pekerjaan. Kemudian pariwisata sekitar 60-70% pekerja terkena PHK. Kemudian di sektor manufaktur lebih dari 500.000 karyawan diberhentikan kontrak kerjanya sampai akhir tahun 2020. Jadi itu dampak pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian di Indonesia. Dan di Kutai Barat juga untuk secara lokal, dampak ekonomi atau dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian di Kutai Barat ini sangat terasa dan sangat kelihatan di berbagai sektor di Kutai Barat ini, sehingga perekonomian masyarakat Kutai Barat ini sangat terganggu, terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, ini bisa dilihat dari kegiatan pasar seperti pasar induk di Jaras juga mengalami penurunan, baik itu supply maupun penurunan masyarakat yang berbelanja. Kemudian juga toko-toko juga banyak yang tutup. Sehingga pekerja atau karyawan toko juga terpaksa dirumahkan, bahkan ada yang putuskan hubungan kerja. Kemudian juga warung-warung makan juga banyak yang tutup karena pandemi, karena masyarakat harus menerapkan physical distancing, social distancing, sehingga lebih banyak di rumah saja sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian juga kios-kios kecil, bagi kios-kios dan warung-warung yang menyewa itu banyak yang tutup dan juga mungkin pulang ke tempat asal bagi para pendatang yang membuka warung di Kutai Barat ini. Beberapa warung kami lihat tutup karena penurunan penghasilan, dan kemudian karena dampak pandemi ini sehingga tidak membuka warung, sementara sewa harus dibayar, dan itu membuat mereka harus berhenti untuk berjualan, tutup warung dan juga kios-kiosnya. Begitu juga angkringan yang sebelumnya banyak di pinggir-pinggir jalan bermunculan. Saat pandemi ini hilang atau tutup, tidak ada lagi dibuka. Itu karena dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, sehingga masyarakat Kutai Barat
yang ASN sekalipun banyak yang kembali ke hutan, membuka lahan, membuat ladang, menanam padi, berkebun. Begitu juga masyarakat petani, yang memang petani hanya bisa berkebun, dan itu untuk kemandirian perekonomian, artinya untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kemudian juga masyarakat di Kutai Barat juga banyak yang menanam sayur-sayuran di sekitar rumah, sekeliling rumah, untuk ketahanan pangan rumah tangga. Dan itu juga membuat beberapa masyarakat atau penduduk tidak harus ke pasar untuk berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sayurnya. Nah, masyarakat yang memiliki lahan, yang membuat ladang, berkebun, baik itu aparatur sipil negara maupun masyarakat swasta lainnya, membuka lahan, membuat kebun, selain dampak dari pekerjaan atau yang biasa kita kenal work from home, sehingga ada kesempatan atau waktu untuk berladang dan membuka kebun, berbondong-bondong membuat kebun. Kemudian juga masyarakat yang lainnya juga untuk menghindari kontak, menghindari kerumunan, banyak yang masuk ke hutan membuat kebun. Nah, itu analisa dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia maupun di Kutai Barat, dan yang bisa kami sampaikan dan yang bisa kami simpulkan dari dampak virus COVID-19 ini terhadap ekonomi. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 yang sedang marak terjadi. Kebijakan yang ada tersebut secara langsung berdampak positif, namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Salah satunya yang dapat kita ketahui saat ini yaitu merosotnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia, di Kutai Barat khususnya. Dampak pada sektor ekonomi di Indonesia ini akibat dari pandemik ini antara lain terjadinya PHK, terjadinya penurunan impor, peningkatan harga, inflasi, terjadi juga kerugian pada sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi, dan juga terjadi juga di masyarakat kecil yang kesulitan dalam membuka warung, kios, dan juga pasar-pasar malam sekarang sudah tidak ada lagi yang berjualan, khususnya di Kutai Barat. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, sebagai tugas dari bidang studi ekonomi mikro dan makro, sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.